Ustazah, ini ada salah satu pertanyaan dari Ibu Nur Laili di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Ustazah. Mau tanya, apa memang kita sebagai orang tua harus bisa memahami cara berpikirnya anak-anak kita? Kadang-kadang, ngapunten, biasanya kami selaku ibu rumah tangga agak susah untuk berkomunikasi dengan anak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Iya, jadi ini juga kemarin di bulan lalu sudah saya terangkan juga ya Mas Ishak ya, bahwa ketika kita memahami anak-anak kita itu siapakah mereka, yang pertama itu sebelum bicara tentang perbedaan usia, perbedaan masa atau zaman hidup antara kita dengan mereka, itu kita itu pahami betul bahwa kita itu sama-sama manusia, Mas Ishak. Mau ibu sama anak itu sama-sama manusia, ya. sama manusianya. Iya. Nabi Adam sampai hari ini pun sama manusianya, yang itu pasti punya karakter yang sama. Mereka itu butuh hal-hal yang sifatnya menjadi kebutuhan fisik mereka, seperti butuh makan, minum, istirahat, dan seterusnya. Mereka juga butuh hal-hal pemenuhan terhadap naluri mereka, seperti ingin disayangi, ingin dianggap eksistensinya, ingin didengar. Mereka juga butuh orientasi pengarahan tentang bagaimana menjalani hidup, itu sama begitu loh Mas Ishak ya. Insyaallah. Ketika kemudian mereka itu butuh makannya seperti apa, sama kan? Itu ya kan? Sama-sama. Kalau kemudian mereka itu mau berkembang biak, mau punya keturunan, gimana caranya? Itu kan sama, persoalan antar zaman dulu dan sekarang sama gitu ya. Bahwa itu ada kebutuhan manusia yang membutuhkan pengaturan yang tepat. Mau manusianya itu laki, perempuan, bule, kulit merah, kulit hitam, kulit putih, sama. Sehingga ketika kemudian ketika Islam itu diturunkan oleh Allah, dia itu diturunkan sebagai sebuah solusi untuk persoalan manusia. Makanya dia itu rahmatan lil alamin. Dia itu bisa menjadi, dia diturunkan itu sebagai rahmatan lil alamin, itu artinya kan dia itu bisa berlaku, bahkan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, semuanya manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Akan jadi kebaikan kalau itu untuk orang Indonesia, orang Nusantara. Itu akan jadi kebaikan kalau itu untuk mereka yang ada di India, misalnya. Enggak, lil alamin itu artinya manusia dimanapun, masa kapanpun, kan begitu kan Mas Ishak ya? Siapapun, mau laki, perempuan, mau tua atau muda. Ketika kemudian nanti itu aturan yang diturunkan untuk menyelesaikan atau mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia itu, maka disitulah akan dirasakan kebaikannya dan rahmatnya tadi, gitu. Maksudnya itu. Jadi membutuhkan diambil aturan itu, baru terasa rahmatnya, baru terasa kebaikannya, baru terasa tercegahnya dari kerusakan dan didatangkan kemanfaatan. Ketika hukum menikah itu diamalkan, hukum menundukkan pandangan dilakukan, hukum menutup aurat dilakukan, maka di situ akan terasa kehormatan terjaga. Tidak ada yang namanya bayi-bayi lahir tanpa jelas siapa bapak dan ibunya, siapa yang kemudian bertanggung jawab atas pendidikan dan mendapatkan kasih sayang atau kemudian nafkahnya. Tidak ada. Jadi di situ baru terasa rahmatnya. Hukum potong tangan itu kemudian akan bisa terasa rahmatnya, itu tidak semata-mata kalau hukuman sanksinya itu dijalankan, tetapi juga hukum Islam yang lain yang tentang memberikan memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, itu menjadi sebuah kewajiban negara dengan cara dia itu menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh para bapak, yang mereka butuhkan untuk bisa bekerja dengan adil, dengan tidak dimonopoli situasinya, ya, memulai usaha dengan baik. Kalau mereka tidak punya skill, skillnya disiapkan. Kalau mereka itu persoalannya itu tidak punya lapangan pekerjaan disiapkan. Kalau mereka itu karena tidak punya modalnya diberikan. Ketika itu sudah diberikan semua, kok masih ada yang milih nyuri? Nah, kayak seperti itu, ya layak kalau kemudian dia itu dihukum, kan begitu kan ya. Dia sudah disejahterakan. Kalau masa paceklik kan hukum itu tidak bisa diterapkan, Mas Ishak. Kalau orang itu masa paceklik kemudian dia itu sampai mencuri karena kelaparan, nggak bisa diterapkan, nggak boleh. Pada masa Umar kan kemudian ditunjukkan itu nggak boleh karena situasinya berbeda. Nah, jadi rahmat itu tadi itu akan bisa dirasakan ketika Islam tadi diterapkan, begitu loh. Nah, jadi di sini tadi Ibu kemudian apa kita itu kemudian harus memahami mereka.
ya memahami mereka. Satu, mereka itu sama manusia dan kita, sehingga ini bukan makhluk yang berbeda yang kayak susah memahaminya loh ya. Kan bisa kita raba lah ya. Kira-kira yang akan membuat saya senang itu apa? Kan sama dengan apa yang akan membuat dia senang. Iya. Apa yang akan menyakiti saya kan juga sama manusianya. Jadi memahami itu ya termasuk kita memahami karakter manusia. Bahwa di situ ada akal, di situ ada naluri, ada kebutuhan jasmani. Akal bisa menerima kebenaran. Naluri bisa jadi ada kali dia itu punya egoisme, dia punya ingin dimengerti, ingin didengar. Nah, kan itu kan sesuatu yang bisa kita mengerti gitu loh ya. Jadi termasuk memahami mereka itu sebenarnya sesuatu yang mudah. Ditambah dengan pada bulan lalu saya tunjukkan perbedaannya itu mungkin hanya pada persoalan sifatnya teknis karena kita beda teknologi yang membesarkan gitu saja misalkan ya. Secara teknis saja ya iya, sebenarnya. tapi itu memang kemudian membentuk satu karakter tertentu yang harus kita waspadai. Pada bulan lalu saya tunjukkan contohnya ketika seorang anak generasi muda hari ini, Gen Z misalkan hari ini sangat tergantung pada teknologi misalkan begitu kan, itu membuat mereka akhirnya kurang mandiri, kurang memiliki kepercayaan diri, berdiri pada kemampuannya. Kalau dia ndak dibantu dengan kalkulator, ternyata dia kehilangan kemampuan berhitung karena dia tidak menyiapkan diri untuk menghafal hafalan perkalian, mengerti bagaimana cara tapi biasa mengoperasikannya dalam aplikasi. Kalkulator. Berarti kan nggak boleh itu terjadi, waspada kan? Karena biasa semuanya itu komunikasi biasa dilakukan melalui digital, melalui gadget. Akhirnya mereka tanpa terasa kehilangan skill untuk berbicara langsung, gitu kan ya, skill komunikasi secara langsung, jadi secara langsung. Di situ kemudian baru kita, kalau begitu kan harus saya waspadai itu. Bagaimana anak saya itu jangan kemudian hidup di dalam alam gadgetnya, toh sampai dia itu nggak ngerti bagaimana menjalin komunikasi dengan orang, realita adab di dunia nyata. Nah kayak begitu. Jadi adab di dunia nyata itu sopan ya bisa dibaca dari pilihan kata-katanya, gesturnya, kan begitu kan ya, bentuk kalimat yang disampaikan. Dan itu tidak semata diwakili dengan kalau di dalam gadget Mas Ishak. Itu tadi sebenarnya salahnya apa sih? Dalam kurung bertanya dengan nada sangat lembut. Nah, padahal kalau di dunia nyata dia tuh itu maksudnya apa sih? Itu katanya nggak sopan gitu. Berarti kan beda, ada skill gesturnya, menata intonasinya, pilihan katanya. Kalau ini dengan orang tua, ini dengan ini, nah itu diajarkan. Karena nggak bisa diwakili dengan ini bertanya dengan nada dering ya. Nah kayak gitu. Nah itu contohnya. Jadi banyak persoalan seperti itu. Kalau persoalan seperti itu silakan kita belajar. Oh anak-anak seneng mulai seneng dengan konten digital. Coba dimengerti apa yang mereka lihat, diskusi. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang kemudian menjadi kayak jurang gitu, jurang pemisah. Tetapi itu jembatan. Kreativitas kita yang menyampaikan komunikasinya, Ustaz ya. Si anak kita itu menguasai betul bagaimana teknologi yang terbaru, tapi mereka butuh nilai-nilai yang mau mereka sampaikan dengan teknologi itu, kan gitu kan ya. Jadi sisi itu kan bisa saling imbal balik ya Mas Ishak ya. Kita menyampaikan nilai-nilai yang mereka butuhkan. Karena mereka sangat butuh yang namanya, bulan lalu saya katakan mereka butuh navigator. Navigator yang mereka butuhkan di tengah laut, disrupsi informasi yang gak karuan banjir begini ini kan. Mereka itu kan kebingungan, apa yang harus saya cari, mana yang sebenarnya itu kebenaran, kapan saya harus berhenti nyekrol, kapan saya harus dengerin orang. Di situ bisa macam-macam yang ditawarkan. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah navigator. Navigator itu apa? Saya katakan terkoneksinya mereka itu dengan tuntunan hidup yang benar. Dan itu kan kalau kemudian nggak kita ajarkan, maksudnya orang tua generasi sebelumnya yang ngajarkan, nggak ada guru yang ngajarkan, nggak ada ustadz, nggak ada orang tua, nggak ada kemudian orang-orang yang punya otoritas untuk ngajari, lalu diserahkan saja kepada sosmed, nanti kan dia bisa belajar sendiri dari yang lain-lain, dari konten-konten yang ada. Itu nanti akan dibentuk pemahamannya oleh algoritma Mas Isa, engagementnya dia. Kalau yang kemudian bolak-balik lewat ke dia itu, yang FYP itu adalah yang mengatakan, misalkan ada komentar gini, di sosmed juga ada ini. Kalau bagi saya, selama suami saya itu membeli, maka nggak apa-apa. Membeli itu maksudnya membeli PSK gitu. Itu bukan selingkuh. Itu selama membeli nggak apa-apa. Tapi kalau tidak membeli, maka itu berarti kan dengan hati. Kalau dengan hati itu berarti selingkuh. Misalkan begitu. Ini pemahaman yang salah. Kan gitu kan ya. Itu bisa dia baca begitu itu. Atau yang kayak contoh yang gampang-gampang misalkan gini. Kebanyakan nonton
apa namanya Konten-konten yang konten-kontennya kurang baru. artis yang kayaknya tuh dilayani Mewah, iya. oleh banyak pembantu dan seterusnya. Lalu beginilah kalau hidup seorang istri kalau diratukan suaminya, itu kan. Iya. Nanti kemudian dia akhirnya jadi kalau diratukan tuh ya kayak gitu tuh ya, dia nggak perlu kora-kora, dia nggak perlu nyuci baju, dia nggak perlu ngajarin anaknya sendiri karena anak dipegang oleh guru lesnya. Iya. Bukar makanan ada Pembantu, chefnya, ya. bersih-bersih ini. Jadi dia akhirnya menangis sambil cuci piring gitu. Insya Jadi Allah. bayangkan Iya, kalau kemudian iya. sekarang itu kebenaran atau nilai-nilai itu tadi, kebijakan itu Disampaikan oleh dia algoritma. dia itu menerimanya nunggu algoritma. Tidak boleh kemudian disampaikan oleh ustazah, tidak boleh disampaikan oleh orang otoritas atau orang tua yang ngasih nasihat. Nak gini loh nak. Nanti apa yang kemudian mereka dengar tentang nasihat pernikahan itu tergantung apa yang sedang Mereka FYP. Secara tidak langsung itu doktrin ya sebenarnya. Betul, dan itu masalah. Akhirnya kan benar sekali ternyata kan FYP-nya itu Iya. yang ini cerai, yang ini cerai, yang ini cerai gitu kan. Banyak sekarang artis ini hari ini misal begitu. Baru 2 bulan. Iya, Ada yang menikah 2 ada yang bulan, 8 tahun. Memang ternyata Ya Allah. fix yang benar itu nggak usah nikah. Kan gitu kan ya akhirnya. Iya. Itu kan akhirnya loh masuk ke dia. Gitu sebagai sebuah transfer nilai. Iya. Bahaya. Jadi kalau tadi itu apa yang harus kita lakukan, dia paham pertama itu ya yang paling penting itu kenali kebenaran ini, karena kebenaran ini yang sebenarnya juga navigator sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak kita. Transferlah itu kebenaran itu, tuntunan Islam itu. Insya Kalau caranya silakan adopsi hal-hal kekinian yang itu memang lebih mudah diterima oleh anak kita. Generasi itu. Ya, Masya gitu. Allah. Nggih.